Yuda Ali Fahri Muhammad, NIT 2120051 dari Prodi TIP 1A. Di sini saya akan berikan tutorial cara membuat GPK dengan menggunakan aplikasi JTransGrade. Nah, sebelum lanjut ke tutorial cara membuat GPK, perlu kita ketahui ini adalah contoh dari lembar GPK yang berlaku mulai dari tanggal 1 April 2017 dari Walikubun ke daerah. Nah, di sini dapat dilihat yaitu jam dari beroperasinya kereta. Kemudian di samping kiri GPK dapat kita lihat di sini terdapat stasiun-stasiun yang berada di daerah tersebut. Nah, di samping stasiun tersebut dapat kita lihat jarak atau letak dari stasiun tersebut. Di sini contohnya ada stasiun Walikubun yang berada di kilometer 210,197. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu ketahui apa itu GPK. GPK menurut PM nomor 35 tahun 2011 tentang tata cara dan standar pembuatan grafik perjalanan kereta api. GPK adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti, yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. Kita masukkan stasiun sesuai dengan GPK. Di sini stasiun pertama yaitu stasiun Tulungagung. Di mana stasiun Tulungagung itu terletak pada kilometer 156,82. Kemudian kita klik enter. Kemudian setelah stasiun Tulungagung itu stasiun Mujang. Nah, stasiun Mujang ini berada di kilometer 163,249. Nah, kita lakukan cara ini hingga stasiun Kertosono yang berada di kilometer 215,479 kilo. Nah, langkah yang kedua adalah dengan cara menambahkan trek atau jumlah jalur yang berada di stasiun tersebut. Nah, untuk melihat dari jumlah trek atau jumlah jalur yang berada di stasiun tersebut, kita dapat lihat pada sebelah kanan lembar GPK. Dapat kita lihat di sini contohnya stasiun Tulungagung. Kita lihat di sini terdapat 3 jalur atau 3 trek pada stasiun tersebut. Nah, untuk menambah trek kita dapat mengklik stasiun yaitu stasiun Tulungagung. Nah, selanjutnya klik open details. Kemudian di sini kita tambahkan trek sesuai dengan GPK yang ada di GPK. Nah, di sini contohnya stasiun Tulungagung terdapat 3 trek atau 3 jalur. Kemudian sama dengan stasiun yang sebelumnya Tulungagung, contohnya yaitu stasiun Mujang. Di sini pada stasiun Mujang terdapat 2 jalur. Kemudian kita tambahkan sesuai dengan GPK. Nah, hal ini dapat dilakukan kepada stasiun selanjutnya, yaitu untuk jumlah jalur itu sesuai dengan lembar GPK yang ada. Nah, langkah selanjutnya adalah kita dengan menambahkan kereta pada menu timetable. Nah, untuk menambahkan kereta itu kita dapat lihat dari GPK. Contohnya ini dari Tulungagung ke Kertosono. Dari Tulungagung ke Kertosono di sini ada contohnya KA 155, dapat kita lihat di lembar GPK. Kemudian
ini ada KA 93 dan ada kemudian ada KA 181 dan masih ada beberapa kereta api lainnya. Nah, untuk menambahkan kereta api itu caranya kita dengan menambah klik add train, kemudian kita beri nama kereta. Di sini saya beri nama KA 155. Terus kemudian untuk kereta yang lain sama, dengan klik add train dan beri nama sesuai dengan yang tertera pada GPK. Hal ini berlaku untuk dengan kereta api yang lain. Kemudian untuk kereta dari Kertosono menuju Tulungagung hampir sama seperti dengan kereta, yaitu dari Tulungagung dan menuju Kertosono. Dapat dilihat kereta dari Kertosono menuju Tulungagung yaitu ada KA 412, kemudian ada KA 414, kemudian ada KA 416 dan masih ada beberapa kereta api lainnya. Dan untuk cara menambahkan kereta api tersebut pada dari Kertosono menuju Tulungagung sama seperti yang sebelumnya, itu dengan cara klik add train, kemudian beri nama dari kereta tersebut. Baik, langkah selanjutnya jika semua kereta telah dimasukkan, kita masukkan waktu berdasarkan yang ada di GPK. Contohnya itu pada kereta dari Tulungagung menuju Kertosono ada KA 181, di mana KA 181 itu berangkat dari Tulungagung pukul 12.43, kemudian terus menuju ke stasiun Mujang itu 12.50, dan begitu seterusnya hingga kereta api yang lain terisi berdasarkan lembar GPK yang telah ada. Kemudian untuk dari kereta yang dari Kertosono menuju Tulungagung hampir sama seperti dengan kereta yang dari Tulungagung menuju Kertosono. Kita lihat pada lembar GPK dari Kertosono ke Tulungagung, yaitu contohnya itu KA 416, di mana KA 416 ini berada dari Kertosono yaitu pukul 15.25, kemudian sampai di Purwoas 15.35 dan terus kemudian 15.43, kemudian berangkat lagi 15.45, dan itu berlaku untuk kereta yang lainnya. Jadi kita melihat waktu keberangkatan berdasarkan lembar GPK yang telah ada. Di sini kita isi yaitu KA 416 yaitu 12.25, kemudian 12.35, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan kereta luar biasa atau KRB yang berasal dari Kertosono menuju ke Tulungagung, di mana sebelum kita memasukkan kereta KLB menuju timetable, kita harus memperhitungkan terlebih dahulu jadwal-jadwalnya. Nah, untuk memulai jadwal menghitungnya, kita terlebih dahulu menghitung pada
Microsoft Excel. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuat jadwal dari KLB untuk kita masukkan ke timetable. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu stasiun-stasiun yang akan dilalui oleh KLB, yaitu ada stasiun Kertosono yang berada di posisi 219,479, kemudian Purwoasri yang berada di KM 208,3, kemudian ada stasiun Papar yang berada di kilometer 202,3 dan seterusnya dapat kita lihat pada Excel tersebut. Kemudian di sebelah posisi terdapat jarak, yaitu jarak antar stasiun, di mana kita lihat jarak dari Kertosono ke Purwoasri itu sekitar 7,1 kilo. Kemudian dari Purwoasri ke Papar ada jarak sekitar 5,92 kilo dan seterusnya dapat dilihat pada Excel yang telah saya buat. Nah, kemudian di sebelah jarak di sini terdapat kecepatan sarana pada saat melewati dari Kertosono menuju Tulungagung. Setelah itu di sebelah dari kecepatan sarana di sini dapat VI, di mana untuk mendapatkan VI kita itu harus menghitungnya, di mana VI sama dengan 85% dikali dengan V, di mana V adalah kecepatan sarana pada saat melewati Kertosono menuju Tulungagung. Nah, dapat kita lihat contohnya dari Kertosono didapatkan 85% dikali V atau 60, maka akan didapatkan 51, dan hal ini dilakukan seterusnya hingga ke bawah, yaitu ke stasiun Tulungagung. Kemudian WP atau waktu tempuh. Nah, untuk mendapat waktu tempuh kita diperlukan yaitu jarak dibagi dengan VI dikali dengan 60. Nah, dari perhitungan tersebut akan mendapatkan waktu tempuh. Dapat dilihat dari Kertosono menuju Purwoasri itu membutuhkan waktu tempuh sebesar 8 menit. Kemudian dari Purwoasri ke Papar yaitu 7 menit dan seterusnya hingga ke bawah. Kemudian di sebelah dari waktu tempuh terdapat waktu tunggu. Nah, sebelumnya dari waktu tunggu telah ditentukan pada soal yang diberikan, yaitu di sini dilihat waktu untuk menyusun rangkaian Kediri yaitu 30 menit. Jadi kita buat pada waktu tunggu di sini di stasiun Kediri itu dibuat 30 menit. Dan untuk stasiun lainnya saya buat waktu tunggu 0 menit atau tidak ada, dikarenakan tidak berhenti di stasiun tersebut. Kemudian di sebelah dari waktu tunggu terdapat TA atau waktu akselerasi, di mana waktu akselerasi dibutuhkan ketika kereta baru akan berangkat atau meninggalkan sebuah stasiun. Di sini TA yang dibuat sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 1 menit, di mana TA berada pada stasiun Ngadiluih, yaitu dikarenakan kereta KLB berhenti dari Kediri dan menuju stasiun Ngadiluih itu membutuhkan TA atau waktu akselerasi itu 1 menit. Dan di sebelahnya ada TR atau waktu regeneratif atau waktu pengereman, hampir sama dengan TA. Di sini ketentuannya untuk TR yaitu 1 menit. Nah, di TR sendiri ini berada di stasiun Kediri dikarenakan kereta dari KLB dibutuhkan waktu untuk mengerem sebesar 1 menit di stasiun Kediri. Setelah itu di sebelah TR ada masuk atau waktu masuk. Untuk mendapatkan waktu masuk yaitu dengan cara waktu berangkat ditambah waktu tempuh ditambah dengan waktu akselerasi dan ditambah dengan waktu regeneratif atau mengerem. Kemudian di sebelahnya ada waktu berangkat, di mana waktu berangkat itu didapatkan dari waktu masuk kereta di sebuah stasiun ditambah dengan waktu tunggu kereta di sebuah stasiun.
Nah, untuk dari KLB sendiri saya mendapatkan waktu berangkat yaitu pukul 7.10 dari stasiun Kertosono. Dan secara dari Excel yang telah dibuat akan otomatis di sini menghasilkan waktu atau jadwal KLB yang akan dibuat. Dari waktu ini akan kita masukkan ke dalam timetable dari GPK yang telah kita buat. Langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan KLB atau kereta KLB ke timetable. Caranya dengan seperti menambahkan kereta yang sebelumnya, itu dengan mengklik add train, kemudian beri nama kereta tersebut. Di sini saya beri nama kereta dengan KLB. Nah, akan muncul di timetable. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan waktu ini ke dalam timetable. Di sini kita lihat dari KLB pukul 7.10 dan 7.18 dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah kita mengecek GPK yang telah kita buat apakah terdapat error atau terjadi tabrakan atau satu jalur antara kedua kereta. Untuk mengecek hal tersebut kita pilih atau klik tab check. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa kereta yang error. Di sini dapat kita lihat message-nya atau pesannya, yaitu train arrived on track, yaitu kereta datang pada track atau jalur yang sama. Di sini terdapat solusinya untuk mengatasi error tersebut, yaitu dengan cara mengganti jalur kedatangan dari kereta tersebut. Nah, untuk mengatasi error tersebut, caranya kita klik salah satu yang error, kemudian kita klik edit, kemudian change train. Kita lihat di sini yaitu pada KA93. Nah, kemudian setelah itu kita lihat terjadi error pada stasiun Kertosono. Karena itu kita pilih di sini stasiun Kertosono, kemudian klik add setting movement. Kemudian kita cari yang lain, kemudian contohnya lagi KA94 pada stasiun Kertosono. Kita ganti tracknya, maka akan otomatis hilang pada error tersebut. Hal ini dilakukan kepada error-error yang lain. Jadi untuk mengatasi keeroran atau warning tersebut, kita dapat melakukan hal-hal tersebut agar error tersebut dapat hilang. Jadi hal itu dilakukan kepada error-error yang lain. Nah, selanjutnya jika dalam menu cek sudah tidak ada lagi error yang ditemukan, kita pindah ke menu train graph. Dimana di menu train graph ini kita dapat melihat grafik dari GPK yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di dalam menu train graph ini kita dapat memberi judul yang ingin kita berikan. Di sini saya beri judul yaitu Kertosono Tulungagung. Kemudian selain itu pada menu ini kita dapat mengubah
settingan waktu, yaitu bisa ke samping ataupun ke bawah. Nah, di sini saya memilih untuk menu ke samping. Kemudian untuk stasiun juga bisa kita ubah untuk horizontal atau vertikal. Nah, kemudian untuk membedakan dari kereta luar biasa dengan kereta api yang lainnya, di sini kita dapat mengubah warna dari grafik KLB agar dapat dibedakan dengan kereta api lainnya, yaitu caranya dengan memilih atau mengklik kereta dari grafik KLB tersebut. Kemudian di sini terdapat desain. Nah, di sini saya mengubah warnanya menjadi warna biru, dan juga ketebalan dari garisnya saya ubah menjadi 3 pixel. Nah, di sini dapat dilihat garis dari kereta KLB berbeda warnanya dengan kereta api yang lainnya. Nah, selain itu backgroundnya juga dapat kita ubah, bisa menjadi warna kuning ataupun yang lain. Nah, di sini saya tetap menggunakan warna putih. Nah, yang terakhir, PK yang kita buat dapat kita ekspor. Caranya dengan klik tulisan ekspor, kemudian export max file, dan dapat kita save. Dan inilah graf PK yang kita buat sebelumnya. Dan mungkin sekian tutorial dari saya, yaitu bagaimana cara kita membuat GPK dengan menggunakan aplikasi JetBrains. Mungkin saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.